Dan pemirsa, untuk membahas peristiwa tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, kita sudah terhubung dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Sujanto Cahyono, melalui sambungan virtual. Selamat sore Pak Suryanto, ada Anissa dan juga Souza di studio. Iya, selamat sore Mbak Anita. Baik, Pak Suryanto, mungkin yang pertama kami ingin mengetahui sepengetahuan dari Bapak sebetulnya apa yang terjadi dari kondisi kapal Putri Sakinah ini, Pak Suryanto. Apakah memang kapal ini menurut Anda juga berdasarkan pemantauan Anda ini layak jalan atau seperti apa, Pak Suryanto? Untuk sampai saat ini kami belum bisa mengatakan itu, Mbak. Kami masih mengumpulkan data-data dari lapangan. Kami belum bisa menyimpulkan, tapi memang ada beberapa catatan dari kejadian-kejadian sebelumnya. KNKT juga sudah mengeluarkan rekomendasi terkait masalah keselamatan kapal-kapal di Labuan Bajo. Baik, Pak Suryanto, selain kapal pinisi yang tenggelam akibat disebut ya karena kelalaian dari pihak ABK-nya, tapi kita juga tahu beberapa hari sebelumnya ada kapal Putri Sakinah yang tenggelam dan memakan korban jiwa. Sehingga kalau di garis bawahi Pak mungkin terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam waktu perdekatan ini. Inikah yang menjadi salah satu alasan mengapa KNKT sekarang tengah turun ke lapangan untuk memeriksa kelayakan dan juga bagaimana manajemen risiko dari kapal-kapal wisata yang ada di sana? Iya, kita memang turun untuk melakukan investigasi, terus nanti untuk menambah data-data kita. Dan tadi juga siang kami mengadakan meeting khusus dengan BRIN untuk minta bantuan dari BRIN karena dia punya laboratorium hidrodinamika untuk melakukan kajian-kajian keselamatan apa saja yang bisa ditambahkan di kapal-kapal tradisional ini sehingga keselamatannya bisa ditingkatkan. Karena kejadian ini memang sudah berulang berkali-kali khususnya di Labuan Bajo, terbalik, kandas, tenggelam, khususnya untuk kapal-kapal pinisi ini, Mbak. Baik, Pak Suryanto, kalau Anda sebutkan ini kejadian sudah berulang-ulang berkali-kali begitu ya. Sebetulnya evaluasi apa yang menjadi catatan dari KNKT juga, dan untuk kasus yang ada saat ini, faktor apa saja yang membuat kapal-kapal ini tenggelam? Apakah kemudian juga ada faktor eksternal seperti cuaca yang kita tahu saat ini juga tengah berbahaya berada di sekitar NTT, Pak Suryanto? Iya, kalau faktor cuaca itu kan given dari Yang Maha Kuasa aja. Jadi kita kan diberi pengetahuan, diberi akal untuk bagaimana bisa memperkirakan cuaca. Dan kami yakin juga dari BMKG selalu akan mengupdate cuaca-cuaca tersebut. Dan hal ini penting bagi pelayaran untuk sebelum surat persetujuan berlayar, hal ini perlu lebih disiplin lagi, perlu diperketat untuk jika memang di dalam rute pelayarannya akan mengalami cuaca jelek, mungkin kita juga sudah menyampaikan kepada Syah Bandar untuk memperketat izin pemberian persetujuan berlayar untuk tidak diberikan izin. Baik, Pak Suryanto, Anda mengatakan tim dari KNKT tengah berada di lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti seperti apa sih Pak yang paling akan dicari atau yang akan dikumpulkan dalam mengusut atau mencari tahu terkait dengan kondisi kelayakan dari kapal-kapal wisata di sana? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa apa saja yang akan dikumpulkan oleh pihak KNKT? Ya, kita akan mewawancarai kru kira-kira apa yang terjadi ketika sebelum kapal tenggelam. Terus kemudian kita akan mempelajari kapal-kapal yang sejenis di Labuan Bajo yang mirip atau yang sama dengan yang kapal yang tenggelam. Kita akan lakukan kajian-kajian bagaimana tentang kelaikan dan bagaimana tentang stabilitas kapal, bagaimana kalau terjadi ombak 1 meter, 2 meter, 3 meter, apakah kapal-kapal tersebut masih aman untuk bisa mengatasi ombak-ombak yang terjadi di cuaca-cuaca yang cukup ekstrim tersebut. Ini juga merupakan data-data yang kami kumpulkan di lapangan. Jadi kami kami tanya juga kepada operator-operator kapal yang kira-kira ukurannya dan modelnya sejenis dengan kapal yang tenggelam ini untuk kita lakukan kajian untuk masalah-masalah kestabilan dari pesawat dari kapal tersebut.
Pak Suryanto, tapi untuk indikasi awal, apakah KNKT ini juga sudah melihatkah ada indikasi awal yang memang mengarah pada kegagalan dari mungkin prosedur keselamatan atau juga prosedur kelayakan jalan yang masih kurang memadai, atau seperti apa indikasi awalnya, Pak Suryanto? Untuk indikasi awalnya kita belum tahu, cuman ceritanya di sekitar perairan tersebut arusnya cukup kencang. Dan ketika itu juga ombaknya cukup besar. Apakah kondisi-kondisi ini memang menjadikan kapal menjadi tidak stabil atau terus menyebabkan kapal tenggelam? Kami juga masih mempelajari, Mbak. Karena di sekitar Pulau Padar itu waktu kami meninjau ke sana beberapa kali, itu memang terjadi penguatan arus yang cukup kuat karena ada pertemuan dua pulau yang ada selatnya cukup sempit. Dan ketika terjadi arus pasang surut, hal ini menyebabkan arusnya di sekitar Pulau Padar ini cukup kencang dan sering terjadi pusaran-pusaran. Apakah karena malam mungkin pusaran-pusaran itu sangat sulit untuk dilihat, Mbak. Baik, lantas Pak, untuk bisa mengetahui setidaknya mengumpulkan semua bukti hingga nantinya hasil dari pemeriksaan ini bisa disampaikan, butuh berapa lama waktu oleh tim KNKT untuk mengerjakannya biasanya? Kalau pengumpulan bukti mungkin Pak butuh waktu 5-7 hari di lokasi. Kami juga ingin melihat kondisi kapalnya kalau bisa ditemukan oleh tim yang ada di sana untuk melihat fotonya di dalam air, bagaimana bentuk terakhir dari kapal tersebut, apakah memang masih utuh atau terjadi kebocoran atau apa yang karena terjadinya gelombang yang cukup tinggi. Maka kami juga menunggu tim untuk bisa mendapatkan foto-foto kalau memungkinkan. Kalau tidak ya kami akan menggunakan data yang ada di kami untuk bisa kita evaluasi dan mencari penyebab apa yang menjadikan kapal tersebut tenggelam. Baik, terakhir Pak Suryanto, sambil kita menunggu ya terkait dengan hasil pengumpulan di lapangannya. Tapi sepanjang pengetahuan Bapak selama bertugas di KNKT Pak, untuk kapal-kapal wisata, apakah ini kapal-kapal yang juga menjadi opsi dilakukan pengecekan atau kelayakan tiap beberapa tahun sekali atau periode waktu tertentu? Atau biasanya ini ketika ada kasus dulu nih, baru akan dilakukan pengecekan? Karena kan ini di periode libur ini Pak, ini kan pasti tingkat pengunjung, tingkat wisatawan akan semakin tinggi. Silahkan. Iya, kapal-kapal untuk pengangkut wisatawan ini, khususnya pinisi, mereka akan dilakukan pengecekan oleh Syah Bandar setahun sekali untuk juga diminta untuk naik dok untuk dilihat apakah kondisi kapalnya baik atau tidak. Nah, termasuk perizinan yang ini kita juga akan mencari datanya siapa yang mengeluarkan surat kelaikan dari kapal tersebut. Apakah ada catatan-catatan ketika docking terakhir ataupun ada perbaikan-perbaikan apa yang bisa menjadikan bagian dari data yang kita cari, Mbak. Baik. Kalau begitu kita akan nantikan bagaimana nanti hasil pengecekan di lapangan, kemudian hasil analisanya, dan diharapkan berkaca dari peristiwa yang sudah berkali-kali terjadi, ini bisa menjadi catatan bersama perbaikan terkait dengan pengelolaan kapal wisata di wilayah Indonesia. Terima kasih Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Bapak Suryanto Cahyono untuk waktu kepada kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas. Sore, Mbak.